Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Belanja yang menguras devisa kita keluar, tapi selama ini sering kita kurang percaya diri. Padahal Pak Jokowi sudah berulang kali membangkitkan rasa percaya diri itu. Kalau Bung Karno meletakkan landasan kemerdekaan Indonesia itu pada petani, pada nelayan, dan kemudian juga pada buruh kaum miskin, kemudian Bu Mega menyelesaikan krisis, Pak Jokowi menyebarkan secara teknokratis. Pak Ganjar mempercepat dengan teknologi, dengan pertanian plus tadi. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Soal food estate terlebih dahulu yang dikatakan oleh Mas Hasto sendiri yang pernah berkatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan. Bagaimana statement itu bisa muncul? Apa alasannya? Apakah ini menjadi sebuah bentuk kata-kata oposisi kepada Presiden, Pak Hasto? Sama sekali tidak. PDI Perjuangan ini tegak lurus dan menjadi benteng bagi Presiden. Terbukti ketika Saudara Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, PDI lah yang bergerak dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan, mengingat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, kita harus menjaga kehadapan publik kita, bagaimana menjaga budi pekerti kita, daya santun. Nah, selama ini ketika Bapak Presiden dikritik, kami selalu yang terdepan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah Presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika Presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, Presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah Presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PDI Perjuangan karena kami ini daihatnya Presiden Jokowi. Sebagai gagasan dari Presiden Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu 2 kali dengan Bapak Prabowo ketika ada perintah dari Presiden terkait dengan food estate, khususnya terkait dengan singkong dan sebagainya. Bagaimana pendekatan lingkungan harus dikedepankan di dalam platform partai, membangun kedaulatan pangan, itu merupakan tugas dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari Presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika Presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari Presiden, tetapi Menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan, ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Berbeda dengan Pak Basuki, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, berbeda dengan Ibu Risma, semuanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dari Presiden. Ya, tapi ketika coba dijelaskan, ketika membentuk PT Agroindustri Nasional yang akhirnya diisi oleh teman-temannya untuk menjalankan food estate, lalu yang dikedepankan adalah aspek-aspek terkait dengan kepentingan politik dari partainya, terkait dengan kepentingan elektoralnya. Inilah yang membuat terjadinya distorsi antara kebijakan dari Presiden dan apa yang dilakukan oleh Menteri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan PDIP yang menyebut program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Adapun pernyataan itu keluar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto menduga aliran dana kejahatan lingkungan itu sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Hasto juga menyampaikan bahwa politik itu seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di praktek
prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Adapun program Food Estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sektor. Dari situasi terkini di depan kediaman rumah dinas Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjabat di Kabinet Indonesia Maju, masih dalam penggeledahan ataupun pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak sore hari tadi. Di mana pantauan kami melihat tadi ada satu unit mobil keluar meninggalkan rumah Yassin Limpo yang ada di Jalan Widya Chandra nomor 28 sekitar pukul 17:58 waktu Indonesia Barat, keluar dan langsung meninggalkan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo tanpa ada satupun keterangan, karena memang pemeriksaan yang ataupun penggeledahan yang berlangsung sejak sore hari tadi ini masih berlangsung hingga saat ini, dan awak media juga sedang menantikan begitu keterangan yang akan diberikan ataupun juga informasi apa yang terupdate apa yang dapat diterima oleh awak media begitu di lapangan. Dan memang untuk sebagai informasi saja, KPK sendiri saat ini memang masih melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Pertanian, di mana kemarin juga sudah diterangkan begitu bahwa ada 3 klaster yang akan diselidiki oleh KPK, di mana saat ini masih di tahap klaster pertama, karena memang Syahrul Yassin Limpo sendiri ataupun Menteri Pertanian sendiri sempat menjalani pemeriksaan KPK pada sekitar bulan Juni 2023 lalu, di mana ketika itu Syahrul juga menjanjikan akan kooperatif begitu dengan panggilan-panggilan ataupun juga proses pemeriksaan yang berjalan dalam tubuh KPK sendiri. Saudara, kawasan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang menjadi program Kementerian Pertanian mampu menghasilkan 5 ton lebih per hektar untuk gabah kering. Program ini dinilai maksimal menopang kebutuhan produksi pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Kapuas melakukan panen padi di Desa Bentuk Jaya Kapuas, Kalimantan Tengah. Berada di lahan rawa yang menjadi kawasan food estate atau lumbung pangan, lahan ini menghasilkan ubinan panen sebanyak 5,24 ton per hektar untuk gabah kering panen. Program food estate berjalan maksimal untuk menopang kebutuhan produksi pangan lewat pengembangan rawa. Saya pikir ini menjadi capaian yang sangat luar biasa untuk kondisi lahan yang baru kita buka, baru kita manfaatkan. Dan Bapak Ibu sekalian jangan berpikir bahwa ini sama seperti lahan mineral biasa seperti yang di Tanah Jawa atau di Sumatera misalnya. Ini berbeda dengan kondisi lahan yang di sana. Jadi dengan capaian yang sekarang ini menjadi sangat berarti sekali untuk menjadi harapan ke depan. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah merupakan investasi masa depan dengan pengembangan budidaya padi melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan total luasan 62 hektar lebih. Dan hasilnya per hektar tadi sudah dibacakan berdasarkan hasil dari BPS yaitu 5,2 ton per hektar. Dan kita yakin dan percaya ini ya bisa 2 kali tanam 1 tahun. Ini betul-betul ya lahan yang baru ditanam. Jadi ya menurut saya ini sungguh luar biasa. Artinya food estate di Kalimantan Tengah ini berhasil luar biasa. Implementasinya tidak baik karena ada vested of interest. Ya, kami sedang melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Bahkan kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik dari kebijakan yang sebenarnya bagus. Nah, kalau food estate kita sukseskan sepakat karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh ya sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara.
Diketahui sebelumnya, pernyataan Hasto soal lumbung pangan itu disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 triliun rupiah yang masuk ke partai politik. Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan bahwa seharusnya politik merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun ia menilai program pemerintah Jokowi itu justru disalahgunakan. Hutan-hutan yang seharusnya dirawat justru ditebang habis. Dari situasi terkini di depan kediaman rumah dinas Yassin Limpo, Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjabat di Kabinet Indonesia Maju, masih dalam penggeledahan ataupun pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak sore hari tadi. Di mana pantauan kami melihat tadi ada 1 unit mobil keluar meninggalkan rumah Yassin Limpo yang ada di Jalan Widya Chandra nomor 28 sekitar pukul 17:58 waktu Indonesia Barat, keluar dan langsung meninggalkan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo tanpa ada satupun keterangan, karena memang pemeriksaan yang ataupun penggeledahan yang berlangsung sejak sore hari tadi ini masih berlangsung hingga saat ini, dan awak media juga sedang menantikan begitu keterangan yang akan diberikan ataupun juga informasi apa yang terupdate apa yang dapat diterima oleh awak media begitu di lapangan. Dan memang untuk sebagai informasi saja, KPK sendiri saat ini memang masih melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Pertanian, di mana kemarin juga sudah diterangkan begitu bahwa ada 3 klaster yang akan diselidiki oleh KPK, di mana saat ini masih di tahap klaster pertama, karena memang Syahrul Yassin Limpo sendiri ataupun Menteri Pertanian sendiri sempat menjalani pemeriksaan KPK pada sekitar bulan Juni 2023 lalu, di mana ketika itu Syahrul juga menjanjikan akan kooperatif begitu dengan panggilan-panggilan ataupun juga proses pemeriksaan yang berjalan dalam tubuh KPK sendiri. Saudara, kawasan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang menjadi program Kementerian Pertanian mampu menghasilkan 5 ton lebih per hektar untuk gabah kering. Program ini dinilai maksimal menopang kebutuhan produksi pangan. Oke, siap. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Bupati Kabupaten Kapuas melakukan panen padi di Desa Bentuk Jaya Kapuas, Kalimantan Tengah. Berada di lahan rawa yang menjadi kawasan food estate atau lumbung pangan, lahan ini menghasilkan ubinan panen sebanyak 5,24 ton per hektar untuk gabah kering panen. Program food estate berjalan maksimal untuk menopang kebutuhan produksi pangan lewat pengembangan rawa. Saya pikir ini menjadi capaian yang sangat luar biasa untuk kondisi lahan yang baru kita buka, baru kita manfaatkan. Dan Bapak Ibu sekalian jangan berpikir bahwa ini sama seperti lahan mineral biasa seperti yang di Tanah Jawa atau di Sumatera misalnya. Ini berbeda dengan kondisi lahan yang di sana. Jadi dengan capaian yang sekarang ini menjadi sangat berarti sekali untuk menjadi harapan ke depan. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah merupakan investasi masa depan dengan pengembangan budidaya padi melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan total luasan 62 hektar lebih. Dan hasilnya per hektar tadi sudah dibacakan berdasarkan hasil dari BPS yaitu 5,2 ton per hektar. Dan kita yakin dan percaya ini ya bisa 2 kali tanam 1 tahun. Ini betul-betul ya lahan yang baru ditanam. Jadi ya menurut saya ini sungguh luar biasa. Artinya food estate di Kalimantan Tengah ini berhasil luar biasa. Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong. Namun program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau. Sementara itu, Partai Gerindra membalas kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengenai food estate yang salah satunya dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto. Gerindra berpandangan program food estate tidak gagal, bahkan bisa menjadi solusi pangan ke depannya. Dalam konteks panggung depan, hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra kini tak sehangat dulu. Belakangan, elit kedua partai mulai saling menyentil secara terbuka. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto misalnya menyindir proyek lumbung pangan atau food estate yang salah satunya dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto. Hasto menuding proyek food estate sudah gagal dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.